rambut bagus bocah ya anak kita anak tuh. Nah, sudah kita sudah bisa. Sudah? Oke, ya. Oke, anak-anak ready silahkan masuk lagi secepatnya. Yuk, silakan anak-anak. Nah, bisa. Sudah? Nah. Ayo, nunggu dulu Pak, baru 12, telulas ngikutin. Ayo tak tunggu secepatnya, semuanya segera masuk ke Zoom. (16) terus ayo masuk. Udah bisa ya? Oke. 21 terus 22. Maaf Bu, saya nggak tahu Bu. Gimana Bang? Gimana nggak tahu gimana? Tak kirain bukan saya, nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kok, udah bisa ya? Udah bisa Ham? Kamu masuk aja. Oke, Ya, udah udah, siap ready, yuk silakan. Insya Allah bisa. Kami menunggu, ayo anak-anak cepat. Dari 200, ayo cepat. Baru satu kelas yang masuk. Inilah kendalanya, kalau kita jauh seperti ini ya seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kita nggak usah mengeluh ya. Sekali lagi, biar kita tetap bahagia, kita nggak usah apa? Mengeluh ya. Nanti waktunya bisa kita tambah sendiri. Ya, kekurangan waktu ini nanti tidak akan mengurangi jatah kalian untuk belajar. Ayo anak-anak segera masuk yang belum. Tak tunggu. Baru 48 ya? Baru 48 ya? Gimana? Biasanya full itu anak bisa masuk semua itu sampai 8, tapi 20 itu baru masuk semuanya. Oke. Tapi baru separuh aja nggak ada nih. Kemarin itu anak yang masuk jam 8:30 baru 150 anak. Ya Allah. Karena kuota jadi kadang. Oh ya, oke. Oh ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Anak-anak siap belajar? Anak-anak sudah siap belajar? Halo? Ancungkan tanganmu. Oke. Oke, terima kasih. Yuk, start ya. Siap belajar. Akan Bida sampaikan beberapa materi tentang listrik statis. Silahkan dimatikan mood-nya. Biar nanti suara dari Bida aja. Tolong Pak diklikkan, nanti saya mengatur, nggak apa-apa. Ya. Yang ini listrik statis. Oke. Ya. Oke, ya. Kok masih suaranya seru ya? Cari ini kak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bida akan sampaikan tentang listrik statis, materi perdana untuk IPA Fisika halaman 164. Silahkan kalian ikuti dengan penuh kefokusan sehingga kalian akan bisa menerima materi dengan baik. Judulnya listrik statis. Maka di depan layar kalian juga ini berkedip-kedip ya. Ini ada lampunya, kedip-kedip ya. Itu berarti ada kelistrikan di sana. Oke. Listrik statis di mana kalian nanti yang akan dipelajari pada materi ini
kompetensi inti KI dan kompetensi dasarnya atau KD-nya, yaitu nanti kalian mampu menjelaskan, kalian harus mampu loh ya, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya nanti ada kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Ya, jadi di kurikulum 2013 ini masuk sistem saraf dipelajari bahwa di dalam saraf itu ada listrik. Kalau dulu di kurikulum 2006 itu tidak masuk karena ini dimasuk di bidang kehidupan atau biologinya. Untuk itu anak-anak sekali lagi ketika selesai belajar listrik statis, kalian nanti harus mampu ya, kata kunci mampu menjelaskan konsep listrik statis itu apa ya, dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya nanti yaitu kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Next. Ya, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari atau di kurun waktu 1 tahun, tentu kalian pernah melihat petir ya. Pernah melihat petir dan bahkan pernah mendengar suara petir. Mengapa terjadi petir? Kan begitu, kamu mesti bertanya. Kok ada petir toh gitu kan? Kok ada petir gitu kan? Nah, petir ini adalah gejala listrik statis secara alami yang dimunculkan oleh Allah SWT. Dan itu di udara sana sangat bermanfaat sekali. Karena anak-anak tahu persis bahwa di udara itu banyak sekali polusi hasil industri. Apalagi di seluruh banyak negara, industri semakin meningkat, sehingga mengalami polusi, dan polusi itu kadang-kadang merusak di bagian atmosfer kita, terutama di lapisan udara, kadang-kadang jadi kotor dan sebagainya. Nah, di sini dengan adanya petir sangat bermanfaat karena bisa menetralisir semua polusi-polusi yang ada di udara itu. Nah, kemudian bagaimana petir itu ada? Kok iso ono petir gitu kan? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa terjadi petir? Dan biasanya kalau kena listrik itu rambutnya jengkrik seperti ini ya, nih, berdiri nih, seperti kepala kalian kalau rambutnya baru tukul ini ya. Oke. Next, mari kita belajar listrik statis. Listrik statis itu juga nama lainnya adalah listrik tidak mengalir. Jadi tanpa melewati kabel, tanpa melewati jalan, ya di situ ada gejala kelistrikan. Dan gejala listrik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan di lingkungan kalian sendiri. Tentunya waktu di SD kalian pernah bermain-main ya dengan alat penggaris, kemudian digosok-gosok gitu kan, dengan meja mungkin, dengan rambut ya. Maka ketika kalian mencuil-cuil kertas ya, atau mengecilkan kertas, memotong-motong kertas, kemudian didekatkan, maka kertas ini akan bergerak-gerak tertarik. Nah, inilah gejala kelistrikan yang bisa kita amati, yang nampak oleh mata kita. Ya. Next, pertanyaan, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut atau pada meja kalian dapat menarik kertas kecil? Inilah di benak hati kita bersama tuh tanya, kenapa toh kok bisa menarik hanya cuma digosok? Mari kita pelajari, hanya digosok saja kok bisa menarik kan seperti itu ya. Oke. Untuk dapat kalian menjawab pertanyaan di atas ini perlu memahami tentang atom, ya. Jadi pada listrik statis ini supaya kita tahu kenapa ini bisa menarik, ya, menarik kertas-kertas kecil, maka konsep yang kita pelajari di IPA Fisika Listrik Statis adalah tentang atom, ya. Mari kita bersama-sama belajar lebih dalam, lebih memahami lagi tentang atom. Next, atom, ya. Atom di sini bukan berarti kacang atom, ya. Kalau kacang atom kamu sangat mengenalnya, ya. Bentuknya kecil, biasanya berwarna putih, dalamnya ada kacang. Itu namanya kacang atom. Tetapi tanpa sengaja, sebenarnya atom ini nanti juga digambarkan seperti kacang atom. Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar tentang atom, maka kita akan mengetahui tentang zat dulu. Zat. Zat itu nama lainnya adalah benda atau materi, ya. Zat, benda atau materi. Ya.
Yang nampak di hadapan kalian ini adalah kayu, maka disebut dengan zat yang berwujud padat. Kalian sudah belajar bahwa zat itu wujudnya ada 3. Ada padat, ada cair, ada gas. Ya, dan itu semuanya termasuk zat. Yang Bida tunjukkan di hadapan kalian adalah zat yang berbentuk padat. Zat ini, kalau kita potong-potong sampai sekecil-kecilnya, maka menjadi ini, bagian ini. Nah, ini secuil di ujung kayu ini, tak potong cuil gitu kan. Nah, kalau digambarkan menjadi ini. Nah, inilah yang kita kenal dengan atom, yaitu bagian terkecil, nah, bagian kecil zat. Jadi atom itu apa? Bagian kecil zat, ya, yang tidak dapat dibagi lagi secara kimia biasa. Maka ini kita kenal dengan istilah atom. Nah, atom itu sendiri masih tersusun atas partikel-partikelnya, ya. Partikel penyusun atom, ya. Jadi ini tadi atom ini, ya. Atom yang ini ada tempat untuk melintasnya, namanya kulit atom. Atom itu sendiri mempunyai inti atom. Sekali lagi, setiap atom mempunyai inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron ini namanya, ya. Yang merah-merah kecil ini yang muter-muter ini adalah elektron, ya. Sekali lagi, atom tersusun atas 2 bagian utama, yaitu inti atom dan elektron, ya. Jadi atom tersusun atas 2 bagian utama, yaitu inti atom dan elektron. Adapun inti atom, nah ini yang ada di tengah ini, ya, yang warna merah, nah ini ternyata tersusun atas partikel lagi, yaitu siapa? Proton dan neutron. Ya, proton dan neutron. Sehingga kalau kita gabungkan seluruhnya, atom terdiri dari inti atom dan elektron, maka karena inti atom terdiri dari proton dan neutron, gitu ya, proton dan neutron, maka penyusun atom, ya, next kita lihat, ya, penyusun atom atau partikel penyusun atom terdiri atas 3 partikel, yaitu proton. Proton itu apa? Partikel yang bermuatan positif. Yang kedua, neutron, ya, yaitu partikel yang tidak bermuatan. Dan yang ketiga adalah elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa atom terdiri atas 3 partikel penyusunnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Di mana proton dan neutron terdapat di dalam inti atom, sedangkan elektron yaitu mengelilingi inti atom. Jadi anak-anak kalau ditanya, atom terdiri atas apa? 2 bagian, yaitu inti dan elektron. Adapun partikelnya ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Semoga jelas apa yang Bunda sampaikan. Ya, next, ya. Oke anak-anak, masih berlanjut tentang atom. Ya. Tadi Bunda tunjukkan gambar, yaitu kayu ya, kayu. Kayu itu adalah termasuk zat padat. Zat padat, kalau kita remuk, bahasanya remuk siapa ya? Diremuk. Kita hancurkan ya, terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil sekali. Nah ini, susunan partikel itu seperti ini, kecil-kecil kalau digambarkan ya. Ya. Nah, yang satu inilah ya. Jadi tadi kalau tadi kan bentuknya kotak gitu ya, kotak kayu. Lah ini kecil-kecilnya kayu itu nih, diambil satu ini namanya satu partikel. Satu partikel terkecil dari kayu, nah, tadi lihat padatnya kayu, itulah yang dimaksud dengan atom yang tadi sudah Bunda sampaikan ya. Sekali lagi, satu partikel zat itu namanya atom, terdiri atas 3 partikel, yaitu proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral. Di manakah letak proton dan neutron? Ada di dalam inti atom, atau dikenal dengan nukleus atau nukleon. Ya. Inti atom nama lainnya nukleus atau nukleon, terdiri atas proton dan neutron. Adapun elektron, dia ada di kulit, yaitu beredar mengelilingi inti atom. Ya, itulah tentang atom. Semoga anak-anak lebih jelas lagi tentang atom. Oke anak-anak, kalian boleh sambil mencatat, karena di buku cetak tidak ada.
Kemudian di pendalaman materi juga tidak ada. Silakan siapkan buku tulis kalian. Kalian boleh nulis tentang teori atom untuk menambah pengayaan materi atom ya, karena di buku memang tidak ada. Agar kalian sangat paham tentang atom. Ya, Bida diktekan teori atom. 1. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain 1. Proton bermuatan positif. 2. Elektron bermuatan negatif. 3. Neutron itu tidak bermuatan atau netral. Ya, jadi teori atom 1. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain 1. Proton bermuatan positif. 2. Elektron bermuatan negatif. Dan 3. Neutron tidak bermuatan atau netral. Teori atom pertama. Yang kedua, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ya, tadi gambarnya sudah ada, sudah Bida tunjukkan bahwa proton dan neutron tadi ya membentuk inti atom atau nukleon atau nukleus tadi yang dikelilingi oleh elektron. Teori kedua, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ketiga, elektron dalam mengelilingi inti atom, elektron dalam mengelilingi inti atom, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, pada tingkat energi tertentu. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, koma ya, maaf ini beda kurang koma. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Semakin jauh dari inti, koma, energi elektron semakin kecil. Bida ulang nomor 3, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. 4. Atom netral atau atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Bida ulang, atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. 6. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Yang terakhir, teori atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Bida ulang, atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Ya. Tolong anak-anak, teori atom ini dipahami, dihafalkan sampai paham, sehingga nanti kalau suatu saat jumpa Bida untuk berjumpa lagi di evaluasi, kamu bisa menjawab dengan baik dan benar. Inilah teori atom yang kamu pelajari, dan ini teori awal untuk belajar lebih lanjut sampai ke tingkat SMA nanti, ya. Materi tentang atom. Bida ulang supaya kamu lebih paham lagi, sekali lagi, bahwa teori atom. Atom itu siapa toh, gitu kan? Atom itu siapa, gitu kan? Atom itu adalah partikel. Partikel yang bagaimana? Partikel yang tersusun atas 3 bagian, yaitu ada partikel proton, ada elektron, ada neutron. Proton itu yang siapa? Proton partikel atom yang bermuatan positif. Elektron partikel atom yang bermuatan negatif. Dan partikel yang ketiga neutron adalah yang tidak bermuatan atau netral. Di awal ini kita akan sudah mulai mengenal bahwa
muatan listrik pada suatu atom ada dua, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Siapa yang menyumbang muatan positif, yaitu proton, sedangkan yang menyumbang muatan negatif adalah elektron. Kemudian, atom itu sendiri terdiri dari berapa bagian? Tadi sudah kita sampaikan, ada dua, yaitu inti atom dan elektron. Maka di sini kata-kata mengatakan seperti ini, proton dan neutron membentuk inti atom. Maka inti atom terdiri atas proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Ya, jadi proton dan neutron ada di tengah, di intinya. Kalau elektron ada di kulit-kulitnya, dia akan mengelilingi inti atom. Kemudian elektron pada saat dia mengelilingi inti atom mempunyai tingkat energi tertentu. Mempunyai energi itu kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk berpindah, ya, dan lain sebagainya. Semakin jauh elektron dari inti, gitu kan? Semakin jauh elektron itu dari inti, maka energi elektronnya akan semakin kecil atau semakin berkurang. Kemudian ada 3 macam jenis atom, ya. Yang pertama, atom netral. Kapan atom dikatakan netral? Jika atom tersebut jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian kapan atom dikatakan bermuatan positif? Apabila atom itu kekurangan elektron atau bisa juga kelebihan proton, ya. Kamu bisa tambahkan di sana, ya. Jadi karena kekurangan elektron maka dia kelebihan proton sehingga dia akan menjadi bermuatan positif. Yang terakhir, atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron atau boleh juga kekurangan proton. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa diterima dan jelas. Next, Bunda lanjutkan. Selamat belajar, selamat dipelajari nanti tentang teori atom. Anak-anak sekarang akan Bunda tunjukkan model atom. Ya. Karena atom adalah termasuk benda yang sangat kecil dan mata kita tak mampu melihat dengan kasat mata, kecuali dengan menggunakan mikroskop elektron, ya, maka atom dimodelkan atau digambarkan. Ya. Di awal tadi sudah Bunda sampaikan bahwa atom itu seperti kacang atom gitu kan tadi. Ya. Kalian sudah tahu persis kacang atom itu berbentuk bunder, lingkaran, berwarna putih, tengahnya ada kacangnya. Jadi ini juga sama. Jadi atom itu digambarkan seperti tata surya, susunan tata surya. Di tengahnya adalah inti matahari gitu kan, kemudian dikelilingi oleh planet-planetnya. Nah, jadi ini sama. Kalau dikaji lebih luas, ini disampaikan oleh Ernest Rutherford atau dikenal dengan Rutherford, model atom Rutherford. Ya, anak-anak bisa tambahkan, ini dikenal oleh Ernest Rutherford. Beliau meneliti atom, ya. Banyak sebenarnya teori atom, ada Dalton, ada J.J. Thomson, ya, ada Rutherford dan sebagainya. Tetapi karena di buku cetak ini tidak ada, nanti ya kalian bisa lebih dalam lagi membuka internet. Silahkan kalian membaca tentang model-model atom. Banyak sekali para ahli fisika yang mengkaji, mempelajari tentang atom. Nah, sekali lagi anak-anak, atom tadi terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ya, atom hidrogen dengan huruf lambang H, yaitu hidrogen, ini terdiri hanya dari 1 proton dan 1 elektron, atau sangat dikenal dengan atom yang paling ringan dan atom yang paling sederhana. Mengapa demikian? Karena hanya terdiri dari 1 proton di dalam inti dan elektron yang mengelilinginya. Ini adalah model atom hidrogen. Jadi kalau ditanya atom hidrogen itu hanya terdiri dari apa saja partikelnya? 1 proton, 1 elektron yang mengelilinginya. Atau satu-satunya atom yang tanpa neutron, ya, karena hanya terdiri dari 2 partikel. Padahal setiap atom di dalam teori atom tadi terdiri atas 3 partikel, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Tetapi untuk atom hidrogen tidak ada neutronnya. Oke, next ya. Ya, sekarang kita tunjukkan model atom yang lain, yaitu model atom yang nomor 2. Atom hidrogen itu atom nomor 1 ya, karena itu paling ringan, paling sederhana ya. Yang nomor 2 adalah helium dengan lambang huruf He, ya, He. Ini namanya lambang rumus molekul kimianya ya, He. Atom helium lambangnya He, H-nya besar, E-nya kecil. Dalam tata penulisan
H besar E kecil berarti ini adalah atom ya. Atom suatu unsur ya. Kalian kan sudah mengenal tentang unsur. Oke, anak-anak kembali ke model atom menurut Masih Rutherford. Di awal tadi sudah kalian pelajari pada teori atom bahwa atom terdiri atas inti atom di sini di tengah dan elektron yang mengelilinginya. Nah, atom helium adalah atom yang terdiri dari, ini ada neutron yang berwarna biru, 2 jumlahnya. Kemudian ada proton yang berwarna merah, ini juga 2. Maka inti atomnya terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Kemudian juga dikelilingi oleh 2 elektron. Jadi anak-anak kalau ditanya, atom helium itu terdiri atas partikel apa saja? Yaitu 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Kalian bisa dilihat di halaman pertama, halaman 1, pendalaman materimu, di nomor 3, poin 3. Nah, di situ Bida tampilkan gambar model atom, kalian bisa langsung untuk mengisinya, untuk memahaminya. Ya. Silahkan kalian boleh sambil mengisi, sambil memahami dan mempelajari bahwa model atom yang Bida tunjukkan di nomor 3 itu disebut dengan model atom helium. Ya, kamu kasih nama, karena di situ Bida nggak kasih nama, biar kamu nanti untuk belajar. Ya. Sekali lagi, di halaman 1 pendalaman materi nomor 3, Bida tunjukkan gambar di sana, itu bisa kamu kasih nama, yaitu namanya model atom helium. Terdiri atas 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron yang mengelilinginya. Ya. Dengan demikian, kalau ditanya, berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Berapa anak-anak? Tentu kamu akan menjawab 2, gitu ya. Karena kamu nggak bisa Bida nggak dengar, jadi kamu udah jawab ya. Oke. Yang kedua, berapa jumlah elektron pada atom helium di atas? Kalian harus menjawabnya juga 2. Ya. Yang ketiga, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Ayo, bermuatan listrik apa enggak itu? Berdasarkan sifatnya. Dikatakan tidak bermuatan, yaitu netral. Ya. Walaupun muatan listriknya ada di sana, tetapi disebut atom netral. Mengapa disebut atom netral? Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kalian buka lagi tadi. Teori atom pada poin ke 567 kalau tidak salah itu. 567 itu ya. Ada atom netral, ada atom bermuatan positif, ada atom bermuatan negatif. Atom helium ini masih netral. Mengapa netral? Karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Oke. Ya, ini tadi sudah Bida perjelas. Jadi mengapa atom di atas netral? Karena jumlahnya sama. Nah, sekarang anak-anak belajar yang ketiga. Ayo anak-anak yang jawab loh ya. Oke, Bida tampilkan yaitu atom yang ketiga, litium. Litium di sini dengan lambang L besar I kecil. Ini lambang atom namanya. Menurut Berzelius, ya lambang atom Li, atomnya litium. Ya, coba anak-anak tebak ini. Anak-anak tebak, anak-anak hitung, ya. Berapa jumlah proton pada atom di atas? Nah, gitu ya. Anak-anak menebaknya harusnya ini. Semoga benar tebakannya. Atom di atas litium, jumlah protonnya tinggal ngitung aja yang merah. 1, 2, 3. Jadi ada 3 proton. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah elektron atom litium? Elektronnya tinggal ngitung ini. Di kulit yang pertama ini ada 2, di kulit yang satunya ini ada 1. Sehingga jumlahnya juga ada 3. Oke. Apakah atom litium di atas bermuatan listrik? Jawabannya tidak atau netral, ya. Kemudian mengapa kok disebut netral? Anak-anak harus sudah lebih bisa lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tadi Bida katakan bahwa jumlah proton di dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Nah, itulah teori atom yang harus kalian pelajari untuk mempelajari teori dasar listrik statis, ya. Next, kesimpulan. Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Jawabannya ada pada teori atom poin ke-5. Ya, poin ke-5 kalau tidak salah tadi ya.
Kapan atom dikatakan netral? Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Semoga jelas apa yang kita sampaikan. Next. Ayo anak-anak, kita mau belajar tentang muatan listrik pada atom. Ya. Kalau tadi atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka kita akan belajar kapan ya atom itu bisa menjadi bermuatan listrik. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif itu diprovokatori oleh elektron, kalau yang positif oleh proton. Oke. Anak-anak, bisa tampilkan di layar kalian ini bagaimana nanti atom Na itu natrium ya, natrium dengan lambang Na, kemudian ini klor dengan lambang Cl, ya, plus 17 mengandung arti makna bahwa di dalam inti atom terdiri atas 11 proton. Tanda plus ini tanda proton, ya, bukan berarti nilainya itu positif 11 gitu ya. Jadi plus itu artinya bahwa ini proton jumlah di dalam intinya ini ada 11. Kemudian klor juga sama. Klor itu di dalam intinya terdapat 17 proton. Karena kalau mau gambar bunder-bunder kan banyak banget ini ya, jumlahnya 17. Ya. Kemudian apakah atom natrium itu netral? Ya, kalau belum diapa-apakan, setiap benda yang belum diapa-apakan itu ya masih netral ya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya ya. Masing-masing ini masih netral sama ya. Jadi ini proton dan neutronnya ada di inti, ini semua elektronnya bergerak-gerak mengelilingi inti di masing-masing kulit atomnya. Oke. Next. Kemudian kita akan bertanya kan, yuk kapan ya natrium atau klor akan menjadi bermuatan listrik? Mari kita amati bersama-sama. Ya, karena sesuatu hal, misalnya digosok, ya. Jadi misalnya digosok atau dipanaskan, ya, dikasih suhu yang tinggi begitu. Biasanya kalau partikel dipanaskan, partikel itu akan bergerak-gerak. Sama dengan kalian, kalau kalian kepanasan itu kamu akan lari-lari, meninggalkan kelompoknya, ya. Sama, atom elektron di sini juga akan seperti itu. Akan beda tegaskan di sini anak-anak. Dari ketiga partikel antara proton, neutron, dan elektron, yang mudah meninggalkan kelompoknya atau pada atom itu adalah elektron. Jadi yang bergerak-gerak di sini adalah elektron. Sedangkan proton dan neutron tetap ada di dalam inti atom. Ini pada teori listrik statis seperti itu, ya. Jadi inti atom, proton dan neutron ada di inti, yang mudah berpindah-pindah ada elektron. Sehingga di sini kata-katanya karena sesuatu hal elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor, ya. Dengan tadi sudah sampaikan misalnya digosok atau dipanaskan. Yuk, next kita lihat coba. Kita berdekatan ini ya, natrium dengan klor itu berdekatan, ya. Nah. Oke. Natrium karena ini berdekatan dengan klor, karena sesuatu hal dipanaskan atau digosok, maka salah satu elektronnya ya berpindah menuju ke klor. Ya, salah satu elektronnya berpindah menuju ke klor. Apa yang terjadi ketika salah satu elektronnya pindah ke klor? Natrium sekarang mengalami kekurangan elektron karena atomnya elektronnya pindah ke sini. Ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil ya di sini? Bahwa natrium kehilangan elektron, maka natrium menjadi kekurangan elektron. Karena elektronnya kurang, dari awalnya jumlahnya sama, sekarang yang lebih adalah menjadi bermuatan apa? Positif. Dengan demikian, atom natrium yang semula netral, karena satu elektron pindah ke klor, atom natrium menjadi bermuatan positif. Juga demikian pada klor. Klor tadi kedatangan satu elektron dari natrium. Ya. Sehingga
klor menjadi elektronnya bertambah. Karena elektronnya bertambah, maka klor sekarang menjadi kelebihan elektron. Nah, atom yang demikian inilah sekarang menjadi atom bermuatan listrik. Ya. Sekali lagi, atom yang kedatangan atau kehilangan elektron. Nah, yang kehilangan tadi natrium, yang kedatangan adalah klor. Atom yang seperti itu tadi sekarang menjadi atom yang bermuatan listrik. Ya. Sekali lagi, kapan atom bermuatan listrik? Karena sesuatu hal. Karena sesuatu hal. Nah, sesuatu ini bisa kita lakukan ya. Kalau pada eksperimen, nah nanti kamu bereksperimen bisa melakukan ini. Nanti tak kasih tugas untuk membuat atom menjadi bermuatan listrik dengan cara menggosok, itu bisa. Ya. Kesimpulan, bila mana atom netral dapat menjadi bermuatan, ya, karena ada sesuatu hal, itu salah satunya nanti bisa tunjukkan dengan cara menggosok. Oke, ini anak-anak. Ya, bila mana atom netral dapat bermuatan listrik, ya, dengan cara menggosok bisa ya. Kemudian ada berapa jenis muatan listrik tadi? Tentu kalian sudah tahu, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron, kekurangan ya karena hilang, dan menjadi bermuatan apa? Tentu anak akan menjawab bermuatan positif, karena kurang elektronnya. Yang lebih adalah protonnya. Kemudian, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron. Karena atom itu kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik apa? Akan menjadi bermuatan listrik negatif. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran hari ini pada listrik statis bahwa atom itu bisa netral, bisa menjadi bermuatan listrik. Netral kapan? Kalau jumlah proton elektronnya sama. Ya, bisa bermuatan listrik dengan cara karena sesuatu hal, ya, karena sesuatu hal. Nah, nanti sesuatu hal itu bagaimana? Anak-anak nanti akan beda tunjukkan, ya. Yuk, next. Oke, anak-anak. Untuk menimbulkan muatan listrik pada suatu benda, kalian di rumah boleh mencoba membawa penggaris plastik dengan penggaris plastik, kemudian cari bulu ayam ya. Jangan cari ayamnya dipegang, yuk dicabuti bulunya ya. Bulunya aja yang sudah jatuh kau ambil ya. Kemudian nanti kamu eksperimenkan ya. Bagaimana hal itu dapat terjadi ya? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris. Ya, di awal tadi Bida sampaikan ke kalian, kalau kalian melakukan penggosokan, ya ini digosok-gosok ya, maka nanti akan ada gejala listrik statis, maka bulu ayam ini akan tertarik menuju ke penggaris plastik. Ya, ini eksperimen nanti bisa kamu lakukan di rumah. Ya, next aja dulu. Ini nanti di rumah aja ya, oke langsung. Oke, anak-anak, Bida contohkan bagaimana kamu nanti bisa menimbulkan muatan listrik pada benda. Ya. Di eksperimen ini disediakan penggaris plastik, ini penggaris plastik. Penggaris plastik itu kalau belum diapa-apakan netral ya. Atom netral itu yang bagaimana, atau benda netral itu bagaimana, jumlah proton elektronnya sama. Kemudian dengan menggunakan kain wool yang netral juga, ya, kain wool ini alat penggosoknya, ini nanti yang digosok ya. Ya, jadi penggarisnya netral, kain woolnya juga netral. Kemudian yang kamu lakukan dengan cara apa? Menggosok, digosok ya. Di rumah kalian bisa coba itu tadi penggaris plastik gosok-gosok ya, digosok-gosok dengan rambutmu bisa, dengan kait bisa, kemudian dipepet di meja juga bisa ya. Setelah digosok anak-anak, ternyata bagaimana ini? Ayo.
Sama enggak ya jumlah elektron dan protonnya sekarang? Enggak ya? Enggak sama ya? Oke. Plastik, sekarang protonnya di sini kalau dihitung real tinggal 4. Nah, gitu kan. Tapi elektronnya ada berapa ini? 8. Nah, di sini, berarti di sini banyak siapa ini? Banyak proton sekarang ya. Protonnya banyak ini yang kain wool. Maka apa kesimpulannya kita ambil? Ketika penggaris plastik atau plastik ya digosok dengan kain wool, kita ingat di awal bahwa yang berpindah-pindah adalah elektron. Jangan mengatakan proton berpindah, tapi apa? Elektron. Oke. Elektron yang ada di kain wool pindah menuju ke plastik. Karena elektron dari wool pindah ke plastik, maka sekarang plastik menjadi kelebihan elektron dibanding jumlah proton. Dan sebaliknya, karena wool melepas elektron, maka yang tersisa banyak adalah proton. Nah, inilah sekarang benda ini menjadi bermuatan listrik. Ya, penggarisnya lebih elektronnya, sedangkan wool kurang elektronnya. Plastik menjadi bermuatan apa? Ayo ambil kesimpulan kalian. Ya, ini kesimpulan yang bisa kamu ambil. Sudah selesai. Oh ya, anak-anak terima kasih. Ya, sampai sini dulu materinya. Tapi ditambah tak sih, punya tadi 10 sudah lebih. Tambah 15 maaf. Oh ya udah, minta maaf ya udah. Anak-anak sampai sini dulu, Bida bisa menyampaikan, mudah-mudahan paham dan jelas. Waktu sudah habis karena hanya 40 menit. Silahkan kalian pelajari lagi, diulang. Bida minta tolong di pendalaman materimu sampai halaman 2, itu tolong dikerjakan. Nanti sambil menunggu pembelajaran, sambil dibuka-buka, dipelajari lagi. Ya. Setelah ini nanti Bida akan menyampaikan materi daring terstruktur lewat WA, kemudian nanti kalian mengembalikannya lewat Google Form. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kataku yang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oke lah tadi. Nek wong ini kan orang mikir jam. Terus kok orang krungu bel. Oh, begitu ya. Asik ya, Bunda. Sangat asik. Sangat asik. Apalagi kalau ketemu di depan kelas, enak banget. Kayaknya pengen terus ada anak. Iya. Tadi kopi saya yang ini. Ini tuh. Oke.